Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Aptalks. Kembali lagi di podcast Universitas Pejuang Talks di edisi ke-7 bersama Kak Apri dari Tamu Jauh ya mungkin ya. Lulusnya dari kapan Apri? Yang lulus mananya? S2-nya maksudnya. S2 itu lulus tahun 2019 kemarin. Baru dong ya? Baru. Sebelum Covid berarti? Sebelum COVID. Oke, jadi teman-teman Aptalks, Kak Apri ini dari mana kalau boleh memperkenalkan diri? Apanya ini? Universitasnya? Universitas itu kalau S1. S1-nya di Unhas, jurusan di Unhas, Sastra Prancis, FIB ya. Nah, terus kalau S2 di FIB juga di UI. Di UI. Jurusan Susastra, konsentrasi Cultural Studies. Atau studi kebudayaan. Tapi di bawah naungan sastra ilmu budaya. Iya, ilmu budaya, Departemen Ilmu Susastra. Nanti prodinya jadi Cultural Studies. Oke, siap. Teman-teman Aptalks, menarik siang ini kita akan berbicara agak berat sih ya sebenarnya ya. Oke, kita ringankan. Untuk teman-teman komunikasi ini sebenarnya hal yang sepele tapi ya sangat penting sebenarnya untuk dikaji. Hari ini kita dengan tema diaspora Toraja di Kota Makassar. Ya. Ini bagian dari riset tesis S2 di Kak Apri. Oke, kenapa kemudian kita bercerita dulu singkat, kenapa kemudian mengambil tema ini nih? Ini secara statement pribadi saya, ketertarikan pribadi itu kan diperbolehkan kalau dalam studi CS, juga mungkin di studi-studi lain untuk riset ketertarikan atau preferensi menurut diri. Nah, kebetulan saya dekat dengan komunitas yang saya teliti ini. Atau Anda bagian dari komunitas? Bukan sih sebenarnya. Bukan ya, di luar ya. Sih kalau diaspora secara umum saya juga termasuk diaspora. Diaspora Toraja. Oke. Nah, itu pertama, itu alasan pertama karena saya dekat dengan itu, dan kemudian sebagai bentuk penasaran saya terhadap kampung saya yang jarang saya datangi itu. Yang jarang dalam artian setahun sekali pun terhitung. Iya, terhitung lah. Nanti kalau ada keluarga yang pesta begitu kayak Rambu Solo dan lain-lain baru naik. Pulang ke Toraja. Kalau ada agenda-agenda liburan baru naik. Sebagai turis, bukan sebagai orang yang bukan punya kampung. Ya. Tapi orang tua masih saudara-saudara orang tua, keluarga masih banyak yang menetap. Ya, kalau keluarga orang tua ada di sana, tapi orang tua itu sudah mulai di sini itu tahun 70. Sudah lama ya berpindah ya. Makanya saya lahir besar di sini dan bahkan saya lebih jago bahasa Makassar dan Bugis daripada bahasa Toraja. Oke, Toraja KW berarti. Nah, itu sudah. Oke. Nah, itu yang kemudian teman-teman Aptalks, jadi Kak Apri meneliti karena dia juga bagian dari diaspora Toraja tapi bukan masuk dalam komunitas. Nah, kalau yang tadi yang Kak Apri jelaskan dekat dengan komunitas itu komunitas apa? Nah, itu kalau dalam penelitian saya yang saya teliti itu komunitas dalam satu wilayah di Makassar namanya Kampung Rama. Mungkin ini cukup familiar apalagi kalangan orang Toraja di Kota Makassar. Kampung Rama saya pikir ikonnya orang Toraja di Kota Makassar karena satu-satunya wilayah yang kepadatan penduduknya paling tinggi di luar wilayah Kabupaten Toraja itu di Kampung Rama itu. Di seluruh persebaran orang-orang Toraja di seluruh dunia paling padat di Kampung Rama. Paling itu menurut statistik padat di Kampung Rama di Kota Makassar ya. Mungkin ada lebih 600-an. Sekarang mungkin 700-an kepala keluarga di dalam keluarga. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu memang dia juga tidak terlalu luas ya, tapi padat ya. Padat ya. Dia
wilayahnya? 2000 hektar, 2000 meter persegi. 2000 gitu. meter. 2 hektar lah gitu. Karena itu menjadi memori saya juga waktu kecil. Jadi memang ada banyak gang-gang, kemudian ada dulunya di tahun-tahun 90-an itu kampung itu memang sangat sejuk ya, banyak pohon dan segala macam. Semak belukar kata orang. Terus memang ada kayak hutan, masih kayak hutan-hutan dan macam. Terus kita jalan-jalan, lari-lari masih aman lah. Benar. Tapi di sekarang tahun 2020-an, 2000-an itu semakin padat dan macet biasanya. Menarik sebenarnya yang pergeseran itu kan. Itu salah satu bagian dari fokus saya. Salah satu yang saya tulis juga bahwa orang kampung ramah sekarang tidak mau dibilangi orang kampung, Kak. Orang kampung ramah tidak mau Kan wilayah itu disebut namanya kampung ramah. Tidak mau disebut orang kampung ramah. Maunya orang ramah. Orang ramah. Karena wilayah kampung ramah itu seperti yang Kakak jelaskan tadi, itu sudah menjadi kota, bukan lagi hutan. Dan mereka bukan lagi orang yang kan kampung istilahnya diasosiasikan dengan yang masih rindang, masih rindang dan masih orang yang biasa tinggal di pohon-pohon begitu katanya berpendidikan, berekonomi rendah. Tapi mereka waktu saya riset kita tidak mau dikatakan orang kampung sekarang karena ya pendidikan kita juga sudah maju, ekonomi juga sudah ya lumayan lah. Pergeseran berarti ya. Ada itu Kak. Oke. Dulunya mau kemana kampung ramah? Kemana kampung ramah? Dan itu di taken for granted karena wilayah itu. Oke, siap menarik ya. Nah, kemudian bisa kita mulai dari histori mungkin ya. Bagaimana kemudian hasil riset yang Anda temukan perpindahan orang Toraja nih di Toraja kemudian pindah ke Makassar? Apa yang kemudian membawa mereka pindah di tahun 70-an ya? Ya, 70-an. 70-an, oke. Kalau secara garis besar kedatangan orang Toraja di Makassar itu sudah jauh sebelum kemerdekaan, masih zaman kerajaan ya. Jadi budak belian juga ada yang merantau. Nah, kalau dalam konteks kampung ramah kita bicara berarti konteks negara ya. Indonesia sudah berdiri. Iya. Nah, di tahun awal-awal itu merantau karena pertama ada tekanan sosial di Toraja, tekanan ekonomi sosial gitu. Strata sosial di Toraja kan masih sangat ketat mungkin sampai sekarang. Masih ada ya, masih ada strata ya. Masih ada strata bangsawan, menengah dan kelas bawah. Dan itu masih ada di Toraja. Nah, ini yang kemudian yang menjadi pull faktor atau faktor pendorong utama sebenarnya. Orang-orang yang berekonomi rendah atau berstatus sosial rendah karena tidak mau berkonflik dengan orang bangsawan kelas atas, yaitu mereka keluar. Dan juga ada satu faktor yaitu Rambu Solo itu, faktor kebudayaan itu tadi. Rambu Solo kan menuntut orang Toraja untuk mengeluarkan kos yang begitu besar. Jadi teman-teman Aptols, Rambu Solo itu upacara kematian ya. Jadi kalau orang Toraja meninggal itu harus membuat upacara yang sangat besar dan mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan itu ditanggung oleh keluarganya. Karena saking tingginya makanya mereka memilih merantau karena di wilayah mereka kan kurang ekonomi, begitu tidak ada pendapatan yang besar, mereka mencari kota besar. Itu Makassar, kota pelabuhan terbesar saat itu. Nah, mereka di situlah membuat jejaring ekonomi dan sosial baru di kota Makassar. Nah, di tahun awal kemerdekaan seperti itu. Nah, masuk di Orde Baru. Orde Baru kan punya di pra kemerdekaan kan ada pemberontakan Kar Musakar di DITII. Itu juga kena Toraja ya? Kena dan hampir seluruh Sulawesi. Seluruh ya kayaknya. Setiap saya membahas historikal budaya pasti tidak lepas dengan konflik DITII Kar Musakar ya. Cukup banyak rumah Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi orang-orang Toraja waktu saat itu kan tersebar di beberapa wilayah, ada di Luwu, di Luwu dan kemudian ada di Parepare. Nah, ketika pecah konflik DITII ya mereka tertekan, ditekan oleh gerilyawan dan kemudian berjalan kaki ini. Saya temukan arsip dan juga artikel yang menjelaskan kalau mereka jalan dari Luwu juga dari Parepare menuju Makassar untuk menghindari tegangan konflik itu. Kegerilyawan itu ya. Karena salah satu tempat teraman ya Makassar karena Kodam Hasanuddin. Iya, Hasanuddin di situ tempat aman. Nah, mereka mulai menjadi
berprofesi sebagai tukang kayu, tukang sepatu. Makanya awal-awal 90-an, 80-an itu banyak pembuat sepatu itu pasti orang Toraja dan tukang kayu. Nah, sama di Kampung Rama. Di Kampung Rama awalnya profesi yang paling banyak adalah tukang kayu dan tukang kayu, ya benar. Bikin sepatu. Oke. Gitu. Nah, kita kembali ke masa Orde Baru. Orde Baru ada kebijakan migrasi di situ, ada kebijakan urbanisasi. Nah, di situ mulai kena lagi. Ditekan keluar untuk menyeimbangkan populasi di seluruh negeri, kata Soeharto sih begitu. Tapi kan Toraja juga aman-aman aja sebenarnya. Aman sudah. Maksud saya tidak butuh untuk keluar gitu dari. Sebenarnya yang membuat mereka keluar paling utama tuh tekanan itu tadi dua tadi. Yeah. Tekanan stratifikasi sosial. Oke. Dan itu tekanan budaya yang ada di Solo itu. Dua itu pasti kalau orang Toraja ditanya pasti alasannya, jawabannya kenapa merantau? Untuk kebutuhan nenek. Oke. Masih untuk itu pesta ya? Nenek di atas. Oke. Siap, menarik ya. Nah, setelah itu di tahun 70 tahun 70 terbentuk jaringan ekonomi dan jaringan keluarga di sebenarnya sudah di Kota Makassar. Mereka membuat komunitas begitu. Mungkin kalau teman-teman atau Kak Asrul tahu Lita Brena, dia itu salah satu tokoh pertama, salah satu tokoh mula-mula yang ada di Makassar itu yang kemudian membuat orang Toraja itu bisa bisa eksis dalam percaturan ekonomi di Makassar karena dia sudah punya jaringan kopi dan ada perwakilan bus. Nah, kemudian orang yang merantau itu karena karena kedekatan etnis, kedekatan suku, mereka masuk kerja di Lita tempatnya ya. Dan kemudian bertumbuhlah komunitas itu. Nah, yang saya temukan pertama kepadatan pertama orang Toraja di Makassar tadi di Bawah Karang. Jalan Gunung Bawah Karang. Jalan Gunung Bawah Karang. Nah, Gunung Bawah Karang. Makanya di situ ada gereja pertama, gereja Toraja pertama. Oke. Itu gereja Toraja Jemaat Bawah Karang di situ. Nah, di situ terus ada di. Tapi tidak banyak ya di situ ya. Dulunya tersebar ke pesisir. Oke. Nah, kedua ada di Dadi. Rumah sakit Dadi. Oke. Situ ada rumah sakit Dadi, lalu ada di Kampung Rama lah itu. Nah, di situ awal 70-an awal. Oke. Mungkin tepatnya 75. Awal. Oke. Nah, di situ mulailah ada orang Toraja yang membeli tanah di situ dari orang-orang Paropo. Dulu nama tempat itu ya Kampung Paropo. Iya. Oh, sebelum dia berubah jadi Kampung Rama, dia bagian dari Kampung Paropo. Iya. Kalau Kampung Paropo sebenarnya itu sejarahnya bagian dari Kerajaan Goa. Nah, jadi orang-orang yang itu tempat tinggal saya. Jadi orang-orang yang sebenarnya juga menarik karena orang-orang dari Kerajaan Goa yang kemudian tidak mau diangkat sebagai bangsawan karena dia memeluk Islam dan segala macam, pemuka agama. Mereka memilih menghindar dan membuat kampung sendiri di situ, Kampung Paropo. Dan etnis Makassar, maksudnya suku Makassar yang paling banyak dan tinggal di Kota Makassar itu sampai sekarang di Kampung Paropo. Oh, berarti Kampung Rama bagian dari Kampung Paropo dulunya. Itu menurut orang masyarakat Paropo itu. Oh, Paropo ya. Kalau kita tanya orang Kampung Rama? Ya benar sama. Ini sama. Kampung Paropo, tapi setelah beberapa waktu kampung itu saling memanggil, orang Toraja pertama di situ saling memanggil untuk mengisi ke daerah yang dulunya belukar dan lain. Nah, mulailah di situ perubahan. Mereka ingin membuat satu komunitas. Oke. Komunitas berbasis kampung. Oke. Kampung. Ya emang kampung zaman dulu ya. Belum dilirik lah kalau di Makassar itu petarani ya. Sangat murah. Karena ya itu tadi, kenapa mereka bergeser ke daerah Panakukang karena di Bawah Karang sudah jadi kota. Oh iya, benar. Sudah berkembang kota, itu makin ke pinggir daerah kota berarti. Nah, waktu masih sepi ya. Ya, masih sepi di Panakukang waktu itu. Oke. Nah, dipilihlah tempat itu. Oke. Jadi komunitas makin banyak lah orang dari Toraja datang. Nah, uniknya sih dari Kampung Rama ini, dibentuk dia diupacarakan juga loh ini Kampung Rama katanya. Sebelum menjadi nama itu Kampung Rama. Okay. Dia diupacarakan
pakai model Kristen, kebaktian Kristen, terus ada potong tedong. Oke, Ya, untuk begitu. Untuk sejarahnya ya. meresmikan tempat itu. Iya, itu yang Dengan saya dapat menamai bahwa tempat ini namanya eh, Kampung Rama. Kampung Rama, tapi kita lakukan ritual adat ini dulu seperti Ya, itu. Oke, oke, oke. Nah, kemudian kepadatan masyarakat Toraja itu bergeser sampai ke sekarang ya kita ketahui Sudiang. Ya banyak ya. Sudiang Oke. sampai di Moncongloe sini bagian Oke. belakang Antang ini. Tapi memang sampai sekarang yang masih paling banyak di Paling sana, banyak di Kampung Rama. di Kampung Rama. Oke, seperti itu ya teman-teman Aptols, historinya lumayan panjang dan menarik. Apa lagi hal yang menarik sebenarnya di Kampung Rama? Ada banyak kan ya? Kalau dari penelitian saya yang saya problematisasi sebenarnya Oke. yang saya angkat itu namanya. Namanya ya? Justru yang saya angkat namanya Oke. untuk melihat aktivitas kebudayaan di dalam komunikasi komunikasi antar budayanya, komunikasi lintas budaya yang terjadi itu dari nama. Nah, saya menemukan ada 3 nama yang muncul ketika saya riset dari literatur. Dari hasil riset ya? Oke. Dari wawancara langsung dan dari tinjauan literatur. Oke. Nah, yang pertama Rama ini kan singkatan sebenarnya. Orang Toraja di Makassar kebanyakan taunya Rama ini singkatan dari Rantai Pao Makale. Rantai Pao Makale itu nama kota di Toraja ya? Ya, itu yang jadi representasi. Nah, ini ada unsur kesejarahannya 2 ini. Oke. Yang pertama si Rantai Pao Makale ini kan under of the link dulu. Kalau di sejarah Toraja, under of the link yang kemudian jadi representasi Toraja Oke. yang hadir di Makassar. Padahal sebenarnya orang di dalam juga tidak sepakat dengan itu karena Toraja itu tidak bisa dikecilkan menjadi 2 wilayah itu. Iya. Karena Toraja itu ada Sadan. Ada banyak. Ya, ada banyak. Ada banyak puncak-puncak ya. Tapi yang dipakai di situ Rama. Jadi Oke. ada juga resistensi dari orang Kampung Rama terhadap nama itu. Tapi kebanyakan orang di Makassar, Toraja di Makassar itu Memahami bahwa Rama itu adalah Rantai Pao singkatan Makale. dari Rantai Pao dan Itu Makale. semacam representasi kehadiran Toraja di kota Makassar Oke. diwakili dengan 2 kota itu. 2 kota ya. Yang disingkat 2 kota jadi terbesar Kampung ya Rama. di Ya. sana. Oke. Tidak besar juga sih, Kak. Padat karena mungkin. punya sejarah under of the link. Oke, ya. Maka sering dipakai. kedengaran nih ya. Padahal sebenarnya banyak tempat yang lain. Nah, Yang kedua, Kemudian yang kedua itu singkatan dari Toraja Makassar. Rama Toraja Toraja Makassar. Makassar. Nah, Oke. ini diinterpretasi dalam penelitian saya menjadi salah satu bentuk komunikasi yang kosmopolit atau yang cair dari masyarakat Toraja Dan Makassar. ya, karena mereka ini merasa mereka rantau. Mereka rantau Mereka bagian dari Makassar ya. dan kemudian datang di kampung orang. Nah, bagaimana kalau saya bikin nama ini dan kita satukan dengan etnis biar ada akulturasi seperti itu dan perdamaian antar 2 etnis. Itu hasil wawancara. Hasil tinjauan literatur. Ada Literatur majalah ya? yang juga sempat mewawancarai orang Kampung Rama yang menyebutkan nama Seperti itu. yang Oke. muncul. Oke. Nah, itu sebagai bentuk komunikasi lintas Oke. budaya dari orang Toraja rantau di Makassar. Nah, yang ketiga ini yang paling unik dan yang menjadi dominan namanya di dalam Kampung Rama, tapi di luar tidak. Orang-orang Kampung Rama memahami seperti ini Iya. yang Anda Ini mau yang katakan. dikampanyekan di dalam dari Oke. hasil riset saya. Oke. Nah. Mengkampanyekan sampai pada saat Anda turun riset. Iya. Oke. Benar sekali. Oke. Jadi ada kontestasi di dalam. Oke. Nah, Itu nama ini Rama ini diasosiasikan dengan nama salah satu kota yang ada di Israel. oke. Yang narasinya diambil dari Alkitab. Oke, dari Alkitab. Narasi Alkitab Perjanjian Lama. Karena katanya tinjauan historisnya yang setelah saya wawancara ketua kerukunan dan petinggi-petinggi orang-orang tua di Kampung Rama. Kampung Rama. Katanya nama ini diberikan karena orang yang pertama mengajak orang-orang Toraja di Makassar datang ke Kampung Rama itu namanya Samuel. Nah, ya. Samuel dalam cerita Alkitab di Perjanjian Lama itu nabi, imam, dan dia tinggal di kota Rama. Di kota Rama, Menarik. Berarti Israel. kalau hasil bacaannya ada ideologi yang bermain di situ. Iya, tuh. bisa jadi ya seperti itu ideologi ya. agama Kristen karena kebetulan masyarakat atau warga di situ dominan Kristen agamanya. 99% malah. Karena yang Islam saya lihat
dia agak keluar ke Urip. melingkari komplek Melingkari kompleks. dan tidak ada masjid dalam komplek itu. Iya, tidak ada. Hanya di luar. Iya, di luar dari itu. dan ada sekitar 8 gereja. Oh, ada 8 gereja. 8 gereja. Padat ya berarti. Padat, iya. Yang terakhir ya 8 gereja. Jadi ada itu yang berlangsung sampai saat ini di orang-orang. Nah, itu yang nama-nama itu saling berkontestasi kan. Oke. Nah, ini yang mencerminkan ideologi begitu. Kalau dalam kajian cultural studies begitu. Iya, tapi orang-orang dalam Kampung Rama yang generasi mudanya dikampanyekan seperti itu. Dikampanyekan bahwa nama kita ini bukan Rantai Pamakale karena kita bukan berasal dari 2 kota itu saja. Bukan juga Toraja Makassar. Bukan juga, karena tapi dari jangan sampai kita caplok nama kampung orang. Iya, betul. Tapi, nah jadi ada positifnya sih. Jadi ideologi Kristen dalam hal ini menjadi sesuatu yang menyatukan. Kristen itu menjadi unifikasi dari pertentangan antara nama Toraja Makassar dan nama kedaerahan. Konflik etnis antar daerah begitu di Toraja. Bisa tertutupi dengan bisa di cover dengan identitas agama Kristen. Tapi maaf, kalau yang di Kampung Rama memang semuanya Kristen atau Katolik? Kalau dari sudah campur. Ada beberapa iya campur. Karena ada paroki juga di dalam. Anggota paroki tapi parokinya di sebelah Kampung Rama. Paroki itu gereja Katolik. Oh, gereja Katolik ya. Okay. Cuman gereja Katolik sepertinya yang tidak ada di dalam. Dia di seberang kampung itu. Oh, di seberang kampung itu. Tapi mungkin ada beberapa orang Katolik yang banyak lah. Cuman kebanyakan. Tapi memang kebanyakan kalau di Toraja asli memang Kristen bukan Katolik. Kristen Protestan, aliran gereja Toraja. Kristen Protestan tapi aliran liturginya pakai gereja Toraja gitu. Gereja etnis namanya gereja Toraja. Tapi memang berarti selain unsur agama itu ada unsur etnis yang kemudian iya, benar. Unsur kedaerahan yang kemudian diajarkan secara turun-temurun. Maksudnya ada falsafah-falsafah yang kemudian diajarkan gitu. Iya, benar sekali, Kak. Nah, ke dalam hasil penelitian saya juga itu saya menemukan kalau unsur kedaerahan itu kan diaspora. Kalau dalam kajian diaspora, orang-orang diaspora itu rindu terhadap rumah orang-orang yang lahir di luar wilayah wilayah asalnya dan rindu untuk kembali pulang ke rumahnya. Nah, bagaimana cara mereka mengobati rindunya? Ya dengan menghadirkan simbol-simbol yang berhubungan dengan kampung mereka. Makanya mungkin kalau teman-teman ataupun Kak Asrul lihat di Kampung Rama pasti banyak ornamen vernakular Toraja yang berbau-bau Toraja, mulai dari tongkonan ada yang kemudian ditempel di dinding dan jadi pintu gerbangnya gitu. Terus ada juga itu kan baru kan tongkonan yang itu baru. Baru itu karena ada dulunya nggak kayak gitu. Dukungan untuk memasang itu. Untuk memasang itu sebagai simbol direncanakan jadi wisata kota sih. Ada juga saya lihat beberapa yang masih menempelkan tanduk itu. Nah, itu berarti ada identitas Kak berkelahi di situ. Yang terkontestasi di situ. Ada identitas kedaerahan dan ada identitas agama. Jadi identitas orang Toraja sebenarnya terkontestasi di dua itu. Ada yang masih kedaerahan, ada yang Kristen. Agama, Tapi kalau kita tanya Kak, secara ideologi agama, mereka mengaku Kristen. Tapi secara praktik kebudayaan, mereka itu Toraja sekali. Praktek kebudayaan. Keseharian mereka masih Toraja. Sangat etnis begitu, sangat berbau etnis Toraja yang di mainland begitu. Masih menghadirkan ornamen tanduk kerbau, rumah masih menghadirkan ukiran. Begitu gereja pun di sana ada ukiran-ukiran tentang Torajanya ya. Jadi ya memang gereja ataupun Kristen, agama Kristen menjadi pemersatu di pemersatu ya. Jadinya orang di situ. Jadinya mereka menggabung dua identitas itu. Ya. Dan kemudian menghasilkan selo orang bukan Kampung Rama lagi, jadi orang kota Rama. Ya, di situ ada identitas baru jadinya. Situ. Artinya ada new identitas ya setelah bertahun-tahun bergeser, kemudian dulunya Kampung Rama, terus tidak mau disebut jadi sebagai kampung. Tidak ada identitas yang fix di dalam itu tuh. Iya. Nah, itu ciri khas kajian cultural studies, Kak. Tidak menetapkan sesuatu itu menjadi yang absolut. Bahwa ini fix nih. Tidak ada identitas yang fix. Pasti bakalan berubah. Karena ada faktor politik, ada ekonomi, ada sosial.
Nah, tadi kita berbincang santai nih sama Kapri. Kapri mengatakan bahwa sebenarnya di dalam itu bisa terkuak juga bahwa ada politik di dalam. Ada. Itu bagaimana nih penjelasannya? Kalau dalam politik penamaan kan, kalau dalam teori kritikal toponimi namanya politik penamaan itu ya nama itu politik penamaan ya. Nama itu sangat seperti kata Shakespeare, what is name gitu. Apalah arti sebuah nama ya. Betul. Tapi nama ini itu sangat berpengaruh. Contohnya kayak di Nairobi di Afrika. Sebelum mereka merdeka itu nama daerah atau jalan-jalan mereka itu masih berbau kolonial Inggris. Nah, setelah mereka merdeka, mereka masih pakai itu beberapa tahun nama itu. Tapi kemudian pemerintah Nairobi itu merubah nama itu menjadi nama-nama lokal agar memori tentang penjajahan Inggris itu dihapuskan dari pikiran generasi pelanjut. Itu untuk katanya metode dekolonisasi. Gitu. Tidak terlalu berat ini. Tidak, sedikit mungkin teman-teman harus banyak baca buku lagi ya. Terus bagaimana dengan situasi politik di Kampung Rama? Kampung Rama ini menjadi pusat penghubung Toraja Mainland, Makassar dengan pusat di Jakarta. Kita nggak andaikan pusat itu Jakarta, jadi pusat politik kan di Jakarta. Nah, semua anggota DPR itu pokoknya dewan-dewan, direksi-direksi itu biasanya punya ikatan keluarga dengan yang ada di Kampung Rama, dan Kampung Rama ini menjadi pusat wacana politik di Makassar. Pusat wacana politik orang Toraja yang akan turun ke kancah politik. Begitupun dengan calon-calon wali kota ataupun gubernur, kalau mau kuasai suara orang Toraja di Makassar, ya datang saja ke Kampung Rama. Harus datang ya ke Kampung Rama berarti. Iya, ada mantan ketua kerukunan, rumahnya itu waktu Yassin Limpo mau jadi gubernur itu sering datang ke situ untuk sekedar cerita dan diskusi kampanye, untuk memengaruhi ruang politik hak suara itu, untuk mengakumulasi hak suara orang Toraja yang ada di Makassar. Dan itu berhasil dong berarti ya. Dan itu unsur politis dari kampung itu. Kampung yang ya kalau mungkin dilewati itu biasa-biasa saja. Iya, biasa-biasa saja. Kita tidak bisa melihat. Tapi ternyata di dalam itu ada itu loh, ada kekuatan politik dalam. Ada kekuatan politik yang mereka punya. Ada kerukunan yang sangat kuat ya yang mereka punya. Itu juga menarik itu kerukunan, bahwa istilah kerukunan itu dipakai, kalau saya interpretasikan dalam penelitian, kerukunan itu menjadi semacam representasi tongkonan. Tongkonan kan guyub atau rumah paguyuban ya di mainland sana. Nah, yang menggantikan tongkonan di Makassar atau di wilayah rantau di seluruh negeri itu namanya kerukunan. Misalkan kerukunan Rantai Paumakale misalkan. Jadi di dalam Kampung Rama ada namanya kerukunan Rantai Paumakale yang mewakili kesatuan orang Toraja di dalam situ. Dalam jadi satu misalkan di Makassar, wilayah ya. Iya, banyak sekali kerukunan yang ada di wilayah Kota Makassar. Misalkan Sadan Balusu misalkan, nama daerah ini salah satu di sana. Ada kerukunan Sadan Balusu. Itu ada juga di Kampung Rama. Ada anggotanya di situ. Ada anggotanya di situ. Ada anggotanya semua. Atau mungkin ada yang di Bawang juga, yang di Sudiang yang membentuk kerukunan seperti itu mungkin. Itu kerukunan tergantung, dia tidak menentu tempatnya. Dia semacam arisan-arisan. Iya, gitu, perkumpulan kan ya, perkumpulan. Nah, tapi uniknya di Kampung Rama ada kerukunan Kampung Rama. Dia membuat seperti itu juga. Ada ketua kerukunan Kampung Rama. Dan itu beda dari pemerintahan formal kayak RT RW. Oke. Menarik gitu, ada pemerintahan sendiri di dalam kampung itu. Dan mereka aktif berarti ya? Aktif. Lebih aktif dari RT RW mungkin. Iya, biasanya kalau mau mempengaruhi orang-orang ya pengaruh saja. Langsung ke kerukunan, bukan ke RT RW. Menarik itu si Kampung Rama itu. Semua pokoknya kalau mau jadi anggota dewan, ada orang tuanya yang mau jadi anggota dewan, kampanye di Kampung Rama, manfaatkan Kampung Rama jadi medium kampanye. Contohnya misalkan Dani Pemantau kemarin, atau mulai dari sebenarnya ada program pemerintah yang 9 pariwisata kota itu di Kota Makassar, kan salah satunya kan Kampung Paropo, Kampung Budaya itu, dan Kampung Rama. Nah, Kampung Rama ini mau dijadikan Little Toraja, bacanya Little Toraja. Jadi katanya turis domestik maupun internasional sebelum masuk ke Toraja Mainland sana melihat bisa Toraja. melihat Toraja itu
ada di Ini loh Kampung nanti yang Rama. akan kita datangi seperti itu. Gitu. Tapi Menarik. makanya ada gerbang itu Kak. Itu salah Itu satunya. salah satu efeknya. Tapi yang kata dibuat. orang Kampung Rama itu inisiatif dari mereka yang diklaim oleh pemerintah. Oke. Sebelum pemerintah memikirkan ide itu, mereka sudah memikirkan untuk Iyalah. menyimbolkan Pasti, bahwa daerah itu adalah kekuasaan. Iya, orang Mereka Toraja, mendominasi. etnis Toraja. Seperti Karena kan kalau misalnya di Makassar mungkin mereka termasuk minoritas ya. Iya. Nah, lucunya mereka minoritas yang banyak. Minoritas yang banyak. Nah, iya. Itu Ada bagaimana kan, itu waktu bagaimana? saya studi itu saya disuruh menggolongkan itu minoritas, tapi di antara etnis-etnis lain mereka Harus yang- diklasifikasikan iya, seperti itu. lebih dominan dari etnis-etnis lain selain Bugis Makassar ya, dan tanda kutip karena Bugis lebih sangat besar di Makassar. Oke, Bugis, Makassar. baru Makassar, kemudian Toraja mungkin. Toraja. Ya? Justru di kampung itu sangat toleran ya, karena ada salah satu keluarga yang saya wawancari, kebetulan dia orang Toraja tapi menikah dengan orang Makassar Cinepoto, dan kemudian dia menjadi Islam. Berarti Muslim ya, Muslim menjadi Muslim. Nah, katanya waktu saya wawancarai, Bu, kita tidak terganggu sih dengan kalau orang-orang di sebelah masak makanan yang tidak kita makan. Itu apakah ibu tidak terganggu? Oke. Oh, tidak, Ji, biasa Ji, kita tertarik. Ini pakai bahasa mereka biar lebih. Oke, iya, bahasa- iya. Tidak apa-apa Ji sebenarnya, tapi kadang terganggu juga, cuman ya mau jadi apa tidak bisa larang Ji, karena memang itu ya itu makanan mereka, Iya. kita juga tidak bisa larang, dan itu Dan itu jadi sumber penghasilan nih. yes, dan itu membuktikan kalau di situ ada interaksi yang sangat multikultur di dalam. Cair dan kemudian sangat jauh tapi sangat toleran nih jadinya. Ya, bisa jadi percontohan banget itu Kampung Rama. Sebenarnya mungkin memang kalau dalam Islam saya tidak tahu kalau ada hadis atau apa segala macam, tapi biasanya orang mengatakan bahwa cium baunya saja pun nggak boleh. Tapi kan sekarang kita tidak bisa lagi seperti itu karena kita tinggal di kota yang padat dan segala macam. Apalagi dalam kasus warga Apalagi warga yang dikerumuni iya, itu oleh makanya seperti itu. menarik sih itu. Menarik ya. Dan itu masih produksi ya sampai Masih sekarang. sampai sekarang. Jadi kalau orang-orang mau itu kulinernya ke sana. Sana, iya, benar. Karena itu juga salah satu yang akan digalakkan oleh pemerintah, kata pemerintah. Oke, Salah satunya yaitu masalah makanan khas Toraja. Tapi kalau misalkan mau dibikinkan festival, dia dijadikan makanan yang halal, tapi dengan bumbu-bumbu khas Toraja, begitu. Maksudnya makanan bahan baku yang bakunya halal, halal, tapi bumbu resep rempahnya dan lain-lain, cara masaknya itu pakai yang khas Toraja. Oke, siap. Menarik. Jadi ya, teman-teman ada banyak hal yang kemudian menarik dan unik nih di Kampung Rama. Bagaimana kemudian dengan kesulitan mungkin Anda mendapat kesulitan pada saat meneliti ini, berarti metodenya etnografi ya? Etnografi, terus random sampling pertama. Oke. Keliling, terus berusaha untuk mencari informan siapa nih yang paling berpengaruh di sini. Nah, saya Jadi mulai mendata dari situ ya? Ya, orang Makassar dulu. Dari orang-orang Makassar di luar kampung itu, saya gali ya yang mana kita tahu Kampung Rama, begitu kita tahu Kampung Rama dan lain-lain. Nah, kemudian masuklah saya ke kampung itu. Yang paling sulit sebenarnya menembus otoritas gereja. Menembus otoritas gereja. Untuk mewawancarai gereja itu sangat sulit sekali. Berarti harus pakai administrasi dan segala macam. Malah saya sudah pakai administrasi Kak. Pun Dari tidak kampus, tembus. tidak tembus. Susah tembus. Kenapa meneliti ini? Cari tempat lain saja. Waduh. Begitu kan banyak Oke. komunitas Toraja di Oke. sini. Padahal rencana saya cuma mau menggali data kapan gereja di sini berdiri dan bagaimana kiprahnya. Tapi tidak dapat akses di. Padahal Anda merasa bahwa saya bagian loh dari mereka. Ya, saya sudah menjelaskan itu, tapi tidak bisa masuk. Sampai akhir penelitian. Akhir penelitian saya justru tertolong karena ketua kerukunan itu pada waktu itu adalah majelis gereja. Oke. Dan sedikit banyak dia tahu sejarah tentang gereja berdirinya gereja Toraja yang berbarengan dengan pembentukan kampung itu. Pembentukan kampung itu Kampung berarti Rama. perubahan nama juga muncul mungkin di tahun sejalan Ya, dengan mulai dari pembangunan. pertama terbentuk kampung itu sudah ada perdebatan nama antara nama Rama Israel, nama Rama Rantai Pamakale, dan Toraja Makassar itu sampai sekarang. Dari dulu ya. Iya, dari dulu, dari tahun 70. Sejalan dengan pembangunan gereja yang tahun Benar. 70 juga. Oke. Sekitaran 75. Oke. 75 lah. Nah, menariknya Kak, nama Rama ini juga menghadirkan konflik antar sesama warga kampung Rama.
Ini dilatar belakangi karena intervensi pemerintah, karena pemerintah masuk untuk membuat program itu tadi, program Digital Toraja. Nah, kemudian karena orang-orang yang bersepakat dengan nama Rama ini, Rama Rantai Paumakale maksudnya, yang etnis Kadara yang tidak sepakat dengan Tongkonan itu, maksudnya gerbang itu disebut Tongkonan. Nah, gerbang itu kan disebut Tongkonan multifungsi. Nah, orang-orang yang berafiliasi dengan nama Rantai Paumakale ini tidak sepakat dengan itu karena mereka menganggap dalam kebudayaan Toraja, Tongkonan itu tidak boleh dibangun sembarang. Mereka harus di mainland bangunnya. Tongkonan itu harus di mainland bangunnya. Itu membuktikan kalau leluhur mereka dari situ. Nah, ketika ada program pemerintah masuk dan memberi nama Tongkonan itu, pintu gerbang itu Tongkonan multifungsi, mereka pecah kerukunannya jadi dua. Kan pertama cuma satu kan. Kerukunan Rama. Nah, berbahaya ya nama ini bisa menjadi konflik juga ya. Konflik juga di dalam internal itu. Nah, kemudian ada satu yang pro dengan nama agama yang biasa-biasa saja. Nah, kemudian saling bersegregasi membuat dua kerukunan pada waktu, kalau tidak salah tahun 2016. Mereka pecah jadi dua. Tapi sebenarnya di balik konflik ini ada lagi konflik lain. Nah, ini yang mendatangkan konflik diaspora Toraja di Makassar. Pertama, ada perubahan stratifikasi sosial. Kayak misalkan di Toraja karena kelas kan, kelas masyarakat bangsawan dan lain. Tapi kalau di Makassar atau di daerah rantau, pendidikan kemudian menjadi penting untuk menandakan kelas mereka. Dan misalkan atau kapital ekonomi mereka, banyaknya harta mereka itu yang menandakan mereka bangsawan atau tidak di rantau. Jadi itu ada konflik kecil lagi ya semenjak nama itu. Padahal kalau kita lihat, ini kampungnya aman dan damai. Jarang. Nah, dan juga sempat Kampung Rama ini merekam konflik antar etnis dan juga konflik agama yang sempat booming di medio 90-an akhir sampai 2000-an awal. Konflik apa tadi? Konflik etnis dengan agama. Etnisnya maksudnya etnis Toraja dengan misalkan etnis dominan yang ada di situ. Cuman ini kasusnya kecil kalau ya? Etnis karena mungkin karena ada kesamaan Bugis Makassar, Toraja dan suku-suku lain di Sulawesi Selatan kan satu nenek moyang. Ini kecil anunya, tapi yang paling gede itu agama berarti ya. Nah, itu dipicu kalau saya gali datanya lewat media itu ada sejarah tentang konflik di Timur Tengah yang berkaitan dengan munculnya reaksi Muslim ekstrim atau Islam ekstrim di Indonesia. Yang kemudian juga mempersekusi minoritas yang ada di Indonesia karena mereka menganggap di sana itu yang membuat kekacauan di Timur Tengah itu Yahudi dan Kristen. Nah, makanya mereka berpikir seperti itu harus digitukan. 90-an kayaknya. 90-an itu polisi yang bilang di Kampung Rama. Ya kayaknya memang ada yang kayak gitu. Nah, terus di 2000-an awal pasca 9/11 Kak, yang tragedi Menara Kembar di Amerika itu ada persekusi sweeping KTP. Nah, ini yang saya temukan dan tidak di blow up oleh media pada waktu itu. Cuman Tempo yang menulis, Tempo Hari. Kalau ada sweeping KTP itu masuk Anda tulis di bagian ada tulis. Dan saya di dalam tesis itu menyamarkan semuanya karena jangan sampai menjadi konflik lanjutan. Nah, ada sempat narasi bahwa mahasiswa atau warga yang didapati KTP-nya beragama Kristen itu akan dipersekusi, dibonyokin. Dan itu benar-benar ada ya. Dan benar-benar terjadi. Dan lagi-lagi Kampung Rama ini menjadi basis pertahanan ideologisnya orang-orang Toraja. Semua orang yang dipersekusi lari ke Kampung Rama karena di situ densitas paling kuat tinggi. Ya. Kepadatan paling tinggi di situ tempat aman orang Toraja. Tempat aman nih bagi orang Toraja. Nah, hasil akhir kemudian kesimpulan dari riset yang Anda buat? Kesimpulan dari risetnya bahwa di antara tiga nama, kebetulan saya menganggap politik nama. Jadi di tiga nama ini bisa tercermin ada interaksinya, bisa tercermin, bisa terrefleksi bagaimana kehidupan dan sejarah orang-orang rantau Toraja yang ada di Makassar dan bisa memetakan jaringan migrasi orang-orang Toraja keluar dari mainland dari awal dari sebelum kemerdekaan sampai di masa modern ini. Dan juga bagaimana perubahan
identitas Toraja yang terus bergeser, berinterseksi dengan budaya dan global, buat identitas baru, dan ada identitas baru yang tercipta. Nah, itu sih intinya. Itu sih intinya, tidak ada sesuatu yang fix, walaupun mereka mengaku mereka Toraja, tapi sebenarnya Toraja yang mana? Iya, betul ya. Yang mana Toraja yang dimaksud di Kampung Rama? Dan apakah memang sampai sekarang masih banyak kemudian orang Toraja yang kemudian datang? Masih banyak, karena itu apa ya namanya? Walaupun sekarang sudah tersebar, tapi chain migrationnya itu tetap terjaga, atau rantai migrasinya tetap terjaga, karena orang yang dari sini misalkan ikut Toraja, tanya generasi muda di Toraja, kalau mau ngerantau di Kampung Rama banyak orang Toraja, kesana saja, banyak keluarga sana. Oke. Kamu pasti punya keluarga di sana ya? Pasti, karena gitu ya. Ya gitu, itu paling padat. Oke. Terakhir mungkin Kak Apri bisa berbagi tips dan trik ketika misalnya teman-teman Aptals meneliti tentang etnografi yang kemudian menarik, karena kita merasa nih bahwa saya bagian loh sebenarnya dari sini, tapi untuk mendapatkan data pun susah gitu. Apa dong tips dan trik? Kalau saya trik tipsnya, kalau tidak bisa cara formal, lakukan dengan cara yang informal. Dengan contohnya kayak saya, saya kemudian mewawancara saja semua dulu yang petinggi, maksudnya petinggi kampung yang ternyata kebetulan juga majelis gereja yang ada hubungannya dengan gereja. Jadi saya tidak perlu ke otoritas gereja untuk minta izin. Saya cukup wawancarai dan bikin pertanyaan-pertanyaan yang mengumpan untuk sesuai dengan apa namanya. Saya pikir dan itu bakalan panjang ya. Iya, bakal keluar semua. Agak sulit saya pertama, Kak, waktu masuk ke Kampung Rama, bilang, Om, Tante, saya mau meneliti ini. Saya kebetulan orang Toraja juga yang lahir dan besar di Makassar, tapi saya mau meneliti tentang Toraja. Pertama mereka ragu dan tidak mau untuk berbicara banyak tentang kehidupan mereka di Kampung Rama. Tapi lama kelamaan setelah saya singgung, masukkan cocok logis saya tentang Toraja, baru mereka benarkan. Karena menurut mereka pemahaman saya salah. Makanya mereka meluruskan itu, dan itu menjadi data buat saya. Dan itu sangat kaya datanya. Mulai dari dialek mereka, mulai dari cara mereka. Mungkin ada perubahan dialek juga ya? Ada mulai sapaan yang kemudian menjadi kaku, kemudian menjadi lebih begini menarik ya. Enak sih penelitian etnografi. Enak ya. Siap. Kampung Rama, diaspora Toraja di Kota Makassar. Terus sekarang Kak Apri kesibukannya apa? Mau meneliti lagi atau mau menulis buku atau mau meneliti lanjutan? Sebenarnya mau meneliti lanjutan, tapi untuk program sementara itu menjadikan tesis kemarin itu menjadi buku populer. Siap. Semoga cepat ya jadi buku populernya teman-teman Aptals. Lebih saya garap, tapi saya bingung lagi ini. Karena mau kumpul data, kebetulan Corona kemarin jadi bisa. Masih mau klarifikasi data. Kan terus terbaharui. Iya, betul. Saya ada yang miss ya mungkin ya. Kita doakan teman-teman Aptals semoga Kak Apri bisa beres bukunya. Buku tentang diaspora Toraja di Kota Makassar mungkin, atau belum ada judul mungkin, atau bagian dari situ ya. Nanti saya pikir-pikir dulu. Siap. Terakhir mungkin suka duka mungkin ketika meneliti ini. Pertama sukanya itu saya banyak berkenalan dengan orang-orang yang ternyata dalam pikiran saya, misalkan orang Toraja di Makassar tuh begini, strict dengan kesukuannya, strict dengan agamanya. Ternyata tidak. Mereka di dalam penelitian ini saya mendapatkan interaksi yang begitu cair, dan juga terlebih di masyarakat Paropo, mereka itu menyambut baik orang-orang Toraja datang, walaupun mereka sibuk dengan diri mereka sendiri di dalam komplek itu, tapi mereka sangat toleran dengan kehadiran. Ya, padahal kan sangat jauh berbeda ya, mulai dari etnis, kemudian agama yang cukup sama-sama kuat, cuma dibatasi oleh kanal. Kita biasanya buat festival Maulid Nabi yang sangat besar, kemudian keliling, kemudian ada banyak masjid di Paropo yang suaranya sangat besar, dan bisa jadi kalau menurut saya ini mengganggu sebenarnya
orang-orang di situ dan mungkin hari Minggu pun bunyi lonceng gereja juga akan sangat besar di Kampung Rama menyeberang ke Benar. Paropo. Tapi menariknya karena tokoh agama dari Paropo atau tokoh-tokoh masyarakat kadang diundang Natal bersama. Begitupun dengan tetua-tetua Kampung Rama itu diundang ke Maulid Nabi. Ada toleransi ya, Ada- berarti ada yang kuat interaksi. di situ ya. Ada interaksi multikultural. Ya. Yang itu, dan itu yang saya lewati tiap hari, tapi saya tidak melihat itu, ternyata ada yang Saya pun menarik. begitu, Kak. Selama hidup di Makassar saya pikir Toraja ini ya sibuk dengan diri mereka sendiri, tidak toleran dan karena merasa mereka minoritas, makanya mereka mengurung. Tapi ternyata di Kampung Rama saya terbuka pikiran. Ternyata Dan menambah ilmu mungkin ya, yang jadinya yang tadinya merasa Toraja KW sekarang ilmunya tentang Toraja. dan saya sadar kalau menjadi Toraja KW itu ya tidak apa-apa karena identitas Toraja itu berubah. Iya betul. Karena memang berubah dari hasil riset, bakalan berubah. Oke. Thank you Kapri, teman-teman Uptalks. Hari ini kita bersama Kapri, menarik sekali kajiannya Diaspora Toraja di Kota Makassar. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di Uptalks edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kapri. Terima kasih, Kak.